Aziza dengan suami, tentunya teman-teman juga bisa lihat sendiri ya. Dan dari awal kita sudah sampaikan bahwa hubungan antara klien kami dengan suami ataupun hubungan keluarganya baik-baik saja. Saya pikir kita hanya sampaikan hari ini kepada batasan atau koridor mengenai ini telah tercipta kata baik, tercipta kesepakatan, tercipta keluarga baru yang dimulai hari ini antara Aziza dengan Andreas, kemudian juga dengan saudari N. Hanya batasan itu ya. Mungkin kalau kita keluar ke hal yang di luar laporan, sementara saya jawabnya seperti itu. Maksudnya dengan adanya hoax seperti ini, artinya menapis ya, berarti nggak tidak hanya baik-baik aja gitu kan, atau seperti apa gitu? So far sih berita di luar ini tidak mempengaruhi apa-apa ya bagi saya dan hari-hari. Tidak terganggu sama sekali dengan berita-berita yang sudah keluar di media. Maksudnya pas awal meledak berita tersebut seperti apa sih kalian sendiri? Baik-baik saja. Maksudnya dalam arti kaget kah atau kamu seperti apa sih? Kaget itu hal yang manusiawi ya, tapi alhamdulillah kita bisa menjalaninya dengan baik, sangat baik. Ziza, masih adakah efek yang kamu terima mungkin by DM ataupun sosmed segala macam sampai detik ini yang kamu terima akibat berita kemarin? Mungkin banyak kali ya, masih ada komen-komen di luar sana atau DM, tapi saya pribadi saya tidak terlalu menanggapinya karena menurut saya itu hal yang harus saya hindari. Ziza, dari kejadian ini kamu ada kerugian berapa besar kerugian yang kamu alami secara kerjaan atau ada beberapa kerugian yang saya dapatkan dari kejadian ini, tapi saya menganggapnya itu sebagai pelajaran atau ya pelajaran bagi saya untuk kedepannya agar lebih baik lagi ke depannya. Ini lebih berhati-hati lagi dalam sosial media dan memilih teman. Circle ya. Aziza, kamu menerima permintaan maaf abang ini keputusan sendiri apa sudah berdiskusi dengan Arhan? Saya menerima permohonan maaf ini dari dirinya saya sendiri. Saya udah ketemu sama Mas Andre di luar ini semua ya. Zizi, berarti circle kamu yang sekarang lebih positif vibe atau seperti apa sih Zizi? Alhamdulillah saya dikelilingi orang-orang yang baik. Support dari lingkungan kamu seperti apa, teman-teman baru kamu yang sekarang ini seperti apa sih? Alhamdulillah sangat suportif ya, keluarga dan teman-teman saya. Jadi saya juga tidak terlalu merasa sedih atau terpuruk sekali atas kejadian yang sudah terjadi. Mungkin support Arhan dengan adanya laporan ini seperti apa mungkin? Support sebagai seorang suami. Zizi, ada beberapa komentar yang mengatakan kamu terlalu di backing sama orang tua dan sebagainya. Tanggapan Zizi seperti apa? Saya bersyukur karena saya masih mempunyai orang tua yang mendukung saya, mensupport saya. Menurut saya itu adalah suatu berkat ya dari Allah. Saya masih disupport sama orang tua saya. Jadi menurut saya orang-orang yang bilang saya di backing orang tua itu mungkin ya alamiah. Kan juga mungkin adanya berita ini kayak sampai kepikiran kayak menunda ngomongan itu seperti apa sih? Mungkin ada misalkan prepare ngomongan berapa terus sampai akhirnya ada berita ini jadi kepikiran jadi konflik dokter atau seperti apa gitu masih kan? Untuk ngomongan sendiri doain aja yang baik-baik. Zizi sempat kena mental nggak sih? Pendampingan psikolog atau seperti apa kamu selama seminggu atau? Enggak, tidak ada. Alhamdulillah tidak. Kemarin umroh gimana? Saya menjalani ibadah saya dengan sangat baik ya, alhamdulillahnya. Ya, bagus. Sempat mencoba hal baru setelah selesai umroh, itu juga bagian dari pilihan atau seperti apa? Kita ke laporannya aja ya. Kalau kegiatan pribadi saya potong dulu. Silakan teman-teman tanya ke laporan, kemudian juga ke mediasi. Support dan ada pesan apa dari orang tua mungkin? Ya, ini jadi pembelajaran bagi saya, pembelajaran yang sangat besar juga. Hanya itu aja sih, orang tua saya support saya. ini kan bisa dikatakan orang tua juga kan awam dengan hal seperti ini. Nah, seperti apa sih memberitahu kalau ini sekarang beritanya berita hoax atau seperti apa? Kalau urusan itu Begini, jadi memang
pada saat awal orang tua kemudian juga Aziza sendiri sudah berkonsultasi dengan tim kuasa hukum. Ini ada kejadian seperti ini, kemudian apakah ini menyinggung daripada atau melanggar daripada undang-undang yang ada di Indonesia atau tidak. Nah, kita tim kuasa hukum berikan pandangan kepada keluarga dan juga kepada Aziza, sehingga kemudian keluarga dan Aziza juga akhirnya memutuskan untuk membuat laporan karena ada pelanggaran undang-undang ITE yang dilakukan oleh berbagai akun, dari banyak sekali akun pada saat awal. Berarti ini baru 2 ya yang berkomunikasi untuk mereka masuk secara langsung. Betul. Jadi begini, ada dua ini, Mas Andreas kemudian Ibu N juga seperti yang saya sampaikan awal. Beliau berdua ini tanpa permintaan dari kami, alhamdulillahnya juga sudah melakukan berbagai upaya secara inisiatif pribadi. Kalau tidak salah begitu ya Mas Andreas ya. Upaya dari masing-masing juga untuk mencoba bagaimana ini masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian dibuka fasilitasi oleh Bareskrim Polri, dan kemudian juga akhirnya kami juga membuka jalan untuk Mas Andreas dan ibu dari saudari saya.